terkait dengan proses perencanaan pembangunan itu sendiri, Mas. Jadi eh, tahapan yang juga harus dilakukan seperti disampaikan Mas Panu tadi kan bahwa tim ini melakukan pencermatan ulang RPJM desa ya. RPJM desa apakah ini tahun kelima, akan memasuki tahun keenam, atau mungkin sudah tahun keenam. Nah akan habis. Kalau akan habis tentu karena ada tambahan 2 tahun melalui Undang-Undang Nomor 3 2004 tentu harus diubah dulu gitu ya. Harus diubah dulu perdesnya, perdes tentang RPJM desanya dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Barulah di tahun ke-7 dan tahun ke-8 itu ditambahkan atau dicantumkan di perdes RPJM. Sehingga turunan dari perdes RPJM itulah kemudian menjadi payung hukum atau landasan hukum bagi tim untuk kemudian membahas, eh, mencermati apa yang akan dituangkan di RPJM Desa tahun ke-7 dan tahun ke-8. Dan jangan lupa juga Kang Mas Penudir, kerabat SDGs Desa, bahwa eh, RPJM Desa juga harus merujuk kepada RPJM Kabupaten kan, RPJM Kabupaten dan juga RPJM Nasional. Kalau kita merujuk ke perencanaan pembangunan nasional, maka di tahun ini kita mengenal RPJM itu tahun 2020 sampai 2024. Belum ada RPJM tahun 2025 gitu ya. Jadi RPJM nasional itu akan berhenti di tahun ini 2024 dan akan ditetapkan 2025-2029 itu setelah yang disampaikan Mas Panduni tadi bahwa pergantian presiden ya. Jadi ketika presiden terpilih dilantik, maka yang akan ditetapkan itu adalah pertama kali juga terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah 2024, sorry 2025-2029 priorisasinya. Gitu Kang Mas Manudi. Dan tentu ini juga menjadi dasar ya perhatian bagi kita semua karena tadi priorisasi desa tidak sama dengan daerah dan nasional. Desa menjadi 8 tahun, sementara daerah dan nasional 5 tahun, 5 tahun. Gitu ya. Artinya ada proses yang lebih panjang di tingkat desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa berdasarkan pengkajian keadaan desa. Begitu kerabat desa. Nah, bicara pengkajian keadaan desa, tadi juga sudah diulas oleh Kang Mas Panudi. Eh, ya ada banyak metode sebenarnya desa bisa melakukan pengkajian keadaan desa. Apakah metode seperti metode transek ya, menggunakan beberapa variabel di era sebelum ini gitu ya, atau menggunakan eh, sebenarnya hari ini jauh lebih mudah ya Mas ya, jauh lebih mudah Mas Penundi dan kerabat desa karena eh, desa tinggal lagi melihat data yang sudah disediakan oleh desa gitu ya. Kalau kita merujuk ke Permendes prioritas penggunaan dana desa, Permendes 7 tahun 2023 misalnya, itu ada frase yang menyatakan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa atau RKP desa, desa merujuk pada data yang disiapkan oleh desa, baik di Permendes 7 maupun di Permendes 21. Nah, data yang disiapkan oleh desa dan ada di desa ya, yang kita kenal hari ini ada data Indeks Desa Membangun, ada data SDGs Desa. Bagaimana rekomendasi data Indeks Desa Membangun dan juga data SDGs Desa itu dibaca dan dipahami dengan baik oleh pemerintah desa. Begitu ya Mas Pandudi ya. Ya, 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 Pak. Ya. Jadi bagaimana rekomendasinya itu apa yang tertera yang merah-merah itu misalnya yang skornya belum mencapai skor maksimal itu kemudian diintervensi melalui program dan kegiatan kerabat desa.